Ada sebuah citra yang melekat dalam benak banyak orang, bahwa laju pembangunan kerap sejalan dengan kerusakan lingkungan. Untuk membangun harus lebih dulu meniadakan. Untuk mendirikan, mesti lebih dulu merobohkan. Perkembangan zaman telah menempatkan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini akan terus berlangsung, terutama didorong oleh ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang makin tinggi. Dan keberpihakan masyarakat kepada lingkungan makin meningkat. Kondisi ini sedikit tergambar di kota metro, kota berjuluk Bumi Sai Wawai, yang berarti tanah yang indah. Kota yang berdiri sejak 1937 ini terus bergerak maju dengan segala dinamikanya. Tantangan yang dihadapi pun berkembang seiring perubahan waktu. Dan kini, mau tak mau, saat pembangunan tak memperhitungkan dampak lingkungan, maka masyarakat yang menjadi korban. Beberapa bangunan komersil di kota metro berdiri di atas saluran irigasi. Selama kemarau sepanjang tahun, dampaknya tak begitu dirasakan. Lain hal saat akhir tahun tiba, yang berarti musim hujan segera datang. Banjir menggenang pemukiman warga menjadi langganan. Dampak ekonomi dan sosialnya tak bisa dinafikan. Jika mau merujuk regulasi, sejumlah peraturan bisa menjadi landasan terkait pendirian bangunan di area aliran air. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Aturan tersebut menegaskan, jarak 10 meter dari bibir sungai tak boleh ada bangunan yang berdiri. Batas tersebut merupakan garis sempadan yang harus jadi pedoman. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, terdapat ancaman pidana bagi pelanggar daerah aliran sungai. Denda rupiahnya mencapai miliaran. Di sisi lain, keberadaan investasi juga tak bisa ditolak mentah-mentah. Pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berhasil adalah investasi. Pengelolaan investasi yang tepat, baik dari pemerintah maupun swasta, akan mendatangkan banyak hal positif. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pajak, dan pemberdayaan masyarakat lokal adalah beberapa di antaranya. Bagaimana Pemkot Metro mencari jalan tengah terkait persoalan ini? Langkah apa yang harus diambil pemangku kebijakan agar pelanggaran terhadap daerah aliran sungai tak terulang? Dan yang tak kalah penting, sudah saatnya warga kota metro lebih peduli dan berperan terhadap persoalan lingkungan. Bersama-sama menjaga agar Bumi Sai Wawai terus indah untuk penghuni di masa depan. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda bergabung bersama kami. Bersama saya Ika Balkis, selama 30 menit ke depan dalam program Saburai Talk. Pemirsa Saburai TV, untuk mendapatkan informasi aktual dan mencari akar masalah dalam bangunan melanggar DAS atau daerah aliran sungai di hulu administrasi, saat ini saya berada di lokasi bersama ketiga narasumber. Yang pertama, Bapak Indra Jaya dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Kepala Bidang Sumber Daya Air dari Dinas PUTR, Bapak Nurmanto ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan yang ketiga ada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR, Pak Munandar STMT. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pemirsa Saburai TV, kali ini kita mau berbincang bersama ketiga narasumber. Mungkin bakal saya awali terlebih dahulu dari Komisi 1 DPRD Kota Metro. Bapak, waduh, kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Siap. Oke, Pak Indra Jaya. Sebagai wakil rakyat Pak,
ada nggak sih usulan penanganan banjir, terutama di wilayah yang terindikasi ada pelanggaran terhadap DAS tadi? Oke, jadi kalau bicara usulan, kita ini sudah ngebahas masalah banjir di Kota Metro ini sudah dari tahun 2021. Tapi di luar itu semua kan kita ini belum pernah tahu pokok permasalahan banjir itu sebenarnya adanya di mana sih. Nah, itu yang kami harapkan nih dari pemerintah Kota Metro, itu sebelum kita menentukan titik penanganan banjir itu harus ada kajian dulu. Sebenarnya di Kota Metro ini kan nggak terlalu banyak juga lah titik-titik yang dia punya potensi banjir, rawan banjir lah. Iya. Di Metro Timur itu ada di Yosorjo, kemudian di Tejo Agung, kemudian yang di Metro Pusat itu di Hadi Mulyo Barat, terus di Ganjar Asri itu kalau saya bilang sih bukan banjir lah, genangan, karena dia hanya berapa jam kemudian surut. Nah, yang jadi masalah ini kita ini nggak pernah mau menganggarkan untuk mengkaji apa sih permasalahan banjir itu sebenarnya, yang menjadi penyebab banjir itu sendiri kita belum pernah tahu. Kenapa? Karena kita belum pernah ada kajian. Kita selalu bicaranya, oh ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Tapi kajiannya belum pernah ada. Kami berharap ya nanti ke depannya, nih teman-teman yang ada di Dinas PUTR ngebuat kajian dulu lah. Artinya kita menangani banjir itu tepat sasaran. Jadi hari ini kita mengkaji penyebab banjirnya, tahun berikutnya kita kita selesaikan penyelesaian banjir itu sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Kota Metro ini bisa bebas dari banjir. Tapi kalau misalnya kajian itu nggak ada, sampai kapanpun saya yakin banjir itu tetap ada. Iya. Oke, kalau gitu kita lempar selanjutnya ya untuk Dinas PUTR, untuk Pak Munandar ya. Pak, apa saja sih kewenangan Dinas PUTR terkait izin pendirian bangunan? Iya, makasih Mbak. Jadi kalau izin pendirian bangunan itu yang pertama kita di PU ada dua bidang. Yang pertama bidang tata ruang dan yang kedua bidang cipta karya. Kalau untuk perizinan ada semua di bidang itu. Pertama di bidang tata ruang terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dan penataan ruangnya. Kalau setelah dapat tidak melanggar penataan ruangnya, kawasannya tidak melanggar, baru nanti masuk ke bidang cipta karya untuk pengurusan izin SIMBG tadi, PBG tadi. Oh gitu. Mungkin itu. Kira-kira Pak, apa aja sih itu persetujuan bangunan gedung PBG Pak? Dan mungkin ada nggak sih sanksi-sanksi ya untuk pelanggarnya? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk perizinan khususnya terkait dengan pelanggaran DAS ya Bang. Saya sepakat tadi dengan Bung Im. Di kami dari Dinas PUTR mulai tahun dari 2021 untuk Dinas Sumber Daya Air ini sudah dilibatkan untuk proses perizinan tersebut. Dengan kejadian ke belakang kalau nggak salah dari tahun 2019 Kota Metro yang tadinya aman dari banjir, aman dari genangan, sekarang mulai banyak hujan dengan intensitas 1 sampai 2 jam mulai banjir kan itu. Makanya kami dari tim teknis PUTR untuk menyikapi tentang izin mendirikan bangunan, kami dengan perda yang sedang kita laksanakan Bang ya, dengan RDTR ya, atau tata ruangnya ya, Kesesuaian pemanfaatan ruangnya. Kami sebelum itu proses dari konsumen atau yang izin membuat bangunan itu mengizinkan, itu proses awalnya itu terutama pel banjirnya. Pel banjirnya, makanya pel banjir itu sangat penting. Apakah kalau umpamanya
izin yang akan mendirikan bangunan itu di seputaran das, itu kita akan menyesuaikan sesuai dengan peraturan Permen PU nomor 28 tahun 2015 tentang garis padan sungai. Garis padan sungai. Oke, Bapak. Kita balik lagi nih Pak ke Pak Komisi 1 ya. Pak, ada nggak sih tekanan dari masyarakat untuk menangani banjir gitu Pak? Kalau ada, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kalau tekanan itu memang pasti muncul lah. Karena kan masyarakat ini maunya semuanya baik-baik aja. Jadi pertama kali itu muncul kasus banjir itu di Yosorjo. Itu yang mereka meminta kami yang ada di DPR itu untuk sedikit menekan lah pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Yosorjo itu. Tapi memang kan pada saat itu kita bahas bersama-sama dengan dinas terkait, memang ada beberapa kendala yang memang harus kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama itu terkait dengan anggaran. Di Kota Metro ini kan yang menjadi prioritas dari pemerintah itu kan memang infrastruktur jalan dan penerangan, lampu penerangan jalan. Banjir itu agak sedikit di nomor 2 kan lah. Tapi di luar itu semua kan kita mau ini semua bisa selesai Mbak. Makanya kita mau kemarin itu sempat sih itu ada pembahasan sampai menyebutkan untuk Kelurahan Yosorjo itu kurang lebih sekitar 3 miliar untuk penyelesaian banjir. Tapi kalau saya Mbak maunya itu jangan dulu dianggarkan untuk penanganan banjirnya. Kita mau itu dikaji dulu penyebab banjir yang sebenarnya di Kelurahan Yosorjo itu apa sih? Jangan kita sudah menganggarkan, kita nggak tahu permasalahannya di mana. Kadang-kadang kan kita ini selalu melihat itu dari kacamata langsung. Kita nggak pernah ada kajian. Kita berpikir, oh ini gara-gara pendangkalan, padahal sumber banjir itu bukan di situ. Karena kan bisa jadi ada istilahnya penyempitan. Bukan penyempitan. Pembuangan air dari sekian banyak wilayah yang akhirnya masuk ke satu aliran yang akhirnya nggak ketampung. Nah itu yang saya bilang, makanya kita ini perlu ada kajian tuh, jadi permasalahannya di mana, penyelesaiannya seperti apa, baru kita anggarkan, kita tentukan berapa nih yang dibutuhkan, diselesaikan. Kalau nggak bisa 1 tahun, 2 tahun anggaran, nggak bisa 2 tahun anggaran, 3 tahun anggaran, tapi selesai. Jangan hanya dia tambal sulam. Kita sudah menganggarkan tapi banjirnya masih tetap ada. Akhirnya apa? Mubazir, anggaran yang sudah kita siapkan diserap untuk penanganan banjir tapi banjir masih tetap ada. Makanya saya berharap besok teman-teman dari dinas teknis terkait memprioritaskan untuk kajian semua titik banjir yang ada di Kota Metro. Baru nanti kita bicara berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya. Itu. Oh, kalau tadi kan beberapa contohnya seperti di Yosorjo ya Pak ya. Banjir itu kira-kira muncul permasalahan itu dari tahun berapa sih Pak? Misalnya? Kalau dia muncul di atau dia setiap banjir aja atau setiap musim hujan atau gimana? Iya, jadi banjir itu muncul kan setiap dia masuk ke musim hujan. Nah, tapi kan memang intensitasnya maksud saya ininya berbeda-beda. Di tahun 2020 ketinggian air itu kurang lebih 50 cm. Tapi di tahun 2021 sampai dengan 1 meter lebih. Kenapa? Karena intensitas curah hujannya tinggi, berbeda dia. Kalau itu tadi permasalahan sudah muncul dari tahun 2020, sedangkan sekarang ini kan sudah sampai 2023. Di tahun-tahun sebelumnya itu apakah sudah Bapak usulkan ke yang terkait gitu? Tadi kan butuhnya kajian nih Pak, ya kan? Di tahun-tahun sebelumnya apakah Bapak sudah mengusulkan, karena tadi bilang juga tadi dana untuk banjir ya di nomor 2 kan ya, penanganan banjir itu di nomor 2 kan ya. Kenapa harus di nomor 2 kan? Kalau memang itu selalu berulang-ulang kejadiannya setiap tahun misalnya ya kan. Tapi maksud aku nih di tahun-tahun sebelumnya nih, sebelum tahun 2023 muncul lagi permasalahan ini di tahun 2020, 2021, 2022, apakah sudah Bapak koordinasikan atau Bapak
usulkan untuk kajian tersebut Pak supaya bisa cepat ditangani? Ya, jadi gini ya, niat baik dari dinas terkait itu harus kita akui. Hanya saja karena tidak ada rencana yang matang, akhirnya yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Metro itu kan kesannya, sekali lagi kesannya mubazir. Kenapa? Karena banjir tetap ada. Jadi kalau niat baik untuk menyelesaikan permasalahan banjir, pemerintah sudah ada. Hanya saja memang tidak pernah rencana itu untuk penyelesaian masalah banjirnya. Ini hanya penanganan sementara menurut saya ya. Penanganan sementara. Kenapa? Karena hanya beberapa titik itu yang diperbaiki. Terus lagi ada tahun 2021 atau 22 ya Pak ya. Itu dianggarkan sekitar 2021. 2021 itu dianggarkan sekitar 400 juta. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, ke depannya daripada pemerintah ini menganggarkan anggaran yang akhirnya tidak bisa menyelesaikan banjir, lebih baik ini dikaji dulu permasalahannya. Jadi permasalahan banjir itu adanya di mana sih? Penyebabnya apa sih? Baru nanti kita merencanakan penanganannya. Dibutuhkan anggaran berapa? Ya kita sama-sama nanti. Itu belum pernah dicoba Pak untuk dikaji atau minta diusulkan secara benar-benar detail gitu Pak, belum ada sama sekali. Sudah. Tinggal sekarang ini apakah ini mau dipercepat atau itu nanti baru dipikirkan. Kan tergantung itu aja. Kalau misalnya niatnya cepat, ya saya pikir kalau tahun 2023 ini sudah tidak memungkinkan, ya dimulai dari tahun 2024 lah. Paling tidak sudah ada. Tapi kalau nggak dimulai, ya mau sampai kapan? Nggak bakal bisa selesai banjir itu. Mungkin bisa saya tambahkan. Oh ya, gimana Bapak? Saya tambahkan mungkin dari komentar. Mungkin lagi-lagi kami terima kasih terhadap kepedulian pemerintah Kota Metro terhadap banjir. Dari tiga titik lokasi yang sangat rawan ya mungkin ya, dari daerah Yosorejo, daerah Tejo Agung, Mulyo Barat dan Tejo Agung. Itu sudah kami melakukan kajian, bahkan untuk di Tejo Agung sendiri penanganan banjir untuk daerah Tejo Agung sudah kalau nggak salah dilaksanakan di tahun ini. Dan untuk kajian yang di daerah Yosorejo, seputaran Yosorejo, Gunung Lawu itu kami juga sudah, insya Allah tahun ini kita sudah lakukan kajian karena kita mengambil beberapa langkah ya Bang. Beberapa langkah untuk misalkan untuk pelebaran, untuk rehab, untuk pengarukan sedimen itu tidak berfungsi secara maksimal untuk penuntaskan banjir. Makanya untuk tahun ini insya Allah kita akan melakukan beberapa kajian yang mungkin nanti apakah dengan kajian itu kita mengetahui penyebabnya. Apakah itu melalui sungainya atau dengan membentuk sumur resapan atau dengan Bapak. Gitu. Mungkin kayaknya obrolan kita makin seru ya Pak, makin panas ya, bukan cuacanya saja yang makin panas tapi obrolan kita makin panas. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti ya Bapak ya, tapi kita bakal tahan dulu Pak ya sebentar usai jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami dalam program Saburai Talk. Nah, ini seru banget nih Pak ya, tadi Pak Nurmanto juga sudah menambahkan. Tadi gimana Pak? Boleh dilanjutkan tadi? Jadi begini, Mbak ya, untuk dari sepadan sungai, kita selama ini kita berpedoman terhadap peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang sepadan sungai. Nah, itu diharapkan nanti kami menghimbau kepada masyarakat agar untuk mendirikan bangunan itu jangan melanggar DAS, karena itu salah satunya ya untuk menyebabkan salah satu faktor menyebabkan banjir, karena di situ tidak ada ruang bagi kami dari tim teknis khususnya apabila akan melaksanakan normalisasi dengan menggunakan alat berat atau sebagainya. Sebetulnya proses perizinan sebelum sebuah bangunan bisa berdiri di daerah aliran sungai itu sendiri apa sih Pak? Atau mungkin bisa ditambahkan juga sama Pak Munandar, gimana? Ya, mungkin saya tambahkan dari Pak Kapit SDA tadi, Pak Nurmanto, bahwa peraturan Menteri nomor 28 tahun 2014 tadi
itu memang kriteria di situ memang sudah disebutkan batasan-batasannya Ya. terkait dengan badan sungai, garis padan sungai. Garis padan sungai. Dengan ketentuan garis padan sungai tersebut apabila dia bertanggul itu jarak dari tepi tanggul ke bangunan itu sepanjang 3 meter. Itu tidak boleh diganggu karena itu milik padan sungai. Nah, kalau dia tidak bertanggul itu dari tepi sungai itu 10 meter jaraknya. Itu milik juga sepadan sungai. Oke. Jadi kita berharap kepada ya baik swasta maupun masyarakat jangan sampai melanggar itu karena itu sudah masuk dalam peraturan pemerintah. Iya. Ada perda, ada peraturannya. Ada perda, ada peraturan. Iya. Tapi yang sudah melanggar jadi gimana nih Pak? Itu sebelum-sebelumnya gimana proses bisa dapat izinnya? Gimana Pak? Atau bisa mau dilanjutkan Bapak Jadi juga gimana? mungkin gini ya, kita kalau menurut saya kita nggak usah kembali ke belakang, kita mencari ke depannya, mencarikan solusi. Benar. Gimana? Mencarikan solusi gimana ke depannya kota Metro ini terbebas dari banjir. Itu Mbak. Mungkin langkah-langkah yang dapat kita ambil pertama memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, caranya dengan memberikan himbauan untuk mendirikan bangunan, ini loh ketentuannya, ini loh ada perdanya, ini loh ada aturannya gitu Mbak. Jadi tidak semena-mena masyarakat hunian pribadi ataupun dengan perumahan itu jangan sampai melanggar aturan yang sudah berlaku. Bisa saya tambahin sedikit? Boleh. Iya. Ini rupanya saking serunya sampai Iya. hujan ya. Disambut dengan hujan ya Bu? Iya, jadi bisa saya tambahin sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nurmanto tadi ya. Jadi kedepannya ini kami berharap ada kehati-hatian nih dari teman-teman yang nanti bakal mengeluarkan rekomendasi terkait dengan izin bangunan gedung ya, karena selama ini ya kita ini tidak pernah mengcompare antara aturan yang ada Betul. dengan yang ada di kota Metro. Nah, kedepannya ini harus disesuaikan. Jadi nggak terlalu mudah juga kita menerbitkan apa itu izin pendirian bangunan itu, terutama di daerah aliran sungai. Karena setelah kita lihat selama ini ya yang terjadi itu memang karena apakah itu terbit sebelum aturan itu muncul atau itu terbit setelah aturan itu muncul. Kalau dia aturan itu terlebih dahulu yang muncul, kemudian izin itu menyusul ada pelanggaran, berarti kan ada salah di situnya. Tapi ke depan ini saya berharap itu harus disesuaikan antara peraturan, baik itu peraturan menteri, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah itu harus diperhatikan sehingga ini pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah terjadi di belakang hari tidak muncul di kemudian hari. Oke. Kalau gitu apa sih Pak rekomendasi Komisi 1 terkait tempat usaha komersil yang telah melanggar peraturan DAS tersebut, Pak? Ya, kalau saya sih berharapnya gini ya. Ada solusi yang terbaik. Artinya jangan juga ada pihak-pihak yang dirugikan dengan penertiban yang akan dilaksanakan di depan hari nanti. Kenapa? Karena kita juga kan nggak mau nih ada kesan seolah-olah pemerintah ini menghambat investasi yang ada di kota Metro. Jadi saya berharap nih kita duduk bareng aja. Nih pengusaha, pemerintah kota Metro mencarikan solusi yang terbaik. Saya yakin ada jalan keluar lah dari apa yang terjadi selama ini di kota Metro. Jadi jangan juga kita tidak berpikir untuk mencarikan jalan yang baik, solusi yang baik dari permasalahan-permasalahan yang ada ini. Itu aja. Oke, mungkin ada bisa ditambahkan juga Pak terkait kira-kira apa sih Pak rekomendasi yang yang saya sampaikan tadi sama Pak Indra, mungkin juga bisa Bapak dijawab rekomendasi dari PUTR juga? Ya, mungkin rekomendasi kami yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Nurmanto terkait mungkin perlunya sosialisasi. Sosialisasi tersebut ya. Terus mungkin kita perlu juga membuat pelang-pelang bahwa dilarang
mendirikan bangunan di sekitar aliran sungai sesuai dengan jarak yang disyaratkan. Oh gitu. Kalau gitu sebenarnya apa Pak notice dari Dinas PUTR? Dinas PU dapat menentukan bisa atau tidaknya sebuah bangunan komersil didirikan. Notice dari Dinas PU tersebut. Ya, kalau notice ininya itu kan kita memang ada zona, tergantung dari zona apa yang ada yang akan didirikan itu, karena di situ kan zona ini ada yang zona perdagangan, pendidikan, kesehatan. Berdasarkan zona-zona itu, kalau memang tidak sesuai dengan zona yang ada di rencana detail tata ruang kita, itu tidak bisa karena memang sudah terkunci dengan peraturan. Oke. Balik lagi nih Pak ke Komisi 1 ya. Sebenarnya gimana sih Pak dan bagaimana menurut Anda ya Pak ya kinerja stakeholder terkait notice yang muncul untuk mendirikan bangunan komersil di lokasi yang termasuk daerah aliran sungai tersebut Pak? Ya. Kinerja stakeholder. Ya. Kalau saya melihatnya ya, saya nggak mau lihat ke belakang. Saya berharapnya nanti ke depannya nih teman-teman yang kebetulan punya tanggung jawab terkait dengan perizinan, rekomendasi itu lebih berhati-hati menerbitkan izin maupun mengeluarkan rekomendasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Itu aja. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak ya. Menurut Anda maraknya bangunan melanggar DAS lebih kepada kegagalan SDM stakeholder atau karena tidak ada peraturan daerah yang terang mengenai itu Pak? Maksudnya tuh tidak ada payung hukum yang mengatur soal sanksi ataupun batas jelas DAS tersebut Pak? Enggak lah, kalau bicara aturan kita sudah ada di Perda nomor 7 nomor sebentar ya, nomor 9 tahun 2017 itu sudah diatur. Itu Perda terkait dengan ketertiban umum, keindahan dan ketentraman. Itu mengatur dilarang mendirikan bangunan di aliran sungai, irigasi dan lainnya. Artinya apa? Pelanggaran yang ada sekarang ini nanti kita cross check dulu apakah ada kesalahan dari dinas teknis atau dari masyarakat. Bisa jadi nih dari dinas teknis ini tidak mengeluarkan izin tapi masyarakat mendirikan tetap. Kan kita harus lihat dulu. Nggak bisa kita bilang ini ada kesalahan di dinas, kita bilang itu ada kesalahan di masyarakat. Nggak, kita harus cross check di lapangan dulu. Oke. Apakah itu kesalahan itu muncul karena ketidaktahuan masyarakat atau nih dinas terkait terlalu mudah mengeluarkan izin? Betul. Ya, gitu. Ya, kalau dari Dinas PU tersendiri Pak ya, kira-kira Dinas PU itu menilai sebuah bangunan yang berdiri di atas aliran DAS itu dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana banjir itu gimana Pak? Ya, karena jadi kalau kita melanggar dari ketentuan yang tadi saya sebutkan, jarak 10 meter, 3 meter tadi, ya itu berakibat dia bisa merusak badan tanggul, badan sungai itu sendiri, termasuk mungkin pencemaran akibat ada bangunan tersebut. Oke. Karena mungkin bangunan itu membuang limbahnya ke sungai, jadi sampah itu salah satu faktor penyebab ininya. Itu faktor penyebabnya ya Pak ya. Dan terkait tadi mungkin menyangkut penertiban ya, memang kita berharap nanti ke depan kita lebih intensitas lagi lah untuk penertiban terkait dengan perizinan tadi. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak? Mungkin sangat kompleks ya Mbak ya kalau kita bicara masalah banjir di Metro ini, karena di beberapa tahun terakhir ini kan yang seperti di awal-awal tadi kan Metro ini kan sudah terjadi banjir gitu. Mungkin langkah-langkah yang kami sudah lakukan baik di tahun 2022 akhir dan 2023 ini, kami sudah melakukan kajian, Mbak. Kami sedang melakukan kajian, baik itu kajian teknisnya maupun survei identifikasi permasalahan banjir tersebut.
mungkin insya Allah ke depan mungkin nanti minta dorongan dari Bung In juga mungkin selaku legislator untuk masalah penganggarannya. Contoh kayak di seputaran Joserejo itu ada beberapa opsi ya, mungkin nanti kita lihat nanti identifikasinya. Cuma kalau dilihat dari kasat mata itu mungkin penanganan banjirnya mungkin bisa dengan membuat embung atau apa. Oke, boleh ditahan sebentar ya Pak ya, karena memang mungkin lebih seru lagi ya pembicaraan kita. Makin kesini makin panas ya Pak ya, tapi kita bakal jeda dulu usai pariwara berikut. Baik pemirsa Saburai Talk, terima kasih Anda tergabung kembali bersama kami Saburai Talk. Nah tadi gimana Pak, bisa dilanjutkan lagi? Jadi langkah-langkah yang kita ambil, yang kami ambil terkait dengan pengendalian banjir ini, masalah banjir ini kan menjadi prioritas, apalagi masuk program Pak Wali. Makanya Pak Wali Kota merekomendasikan terhadap kepala dinas kami untuk gimana caranya pengendalian banjir ini ya, mungkin tidak tuntas Mbak ya, mungkin secara berangsur-angsur akan mengurangi lah. Makanya kami sudah mengambil langkah-langkah dengan menggunakan melakukan kajian, survei identifikasi, dan juga kami dengan dengan bidang Cipta Karya juga sudah melakukan, kalau dinas Cipta Karya tergantung terkait dengan drainasenya kan, drainase yang berintegritas dengan saluran pembuangan yang akan melanjutkan ke sungai atau kemana. Dan kami dari sumber daya air melakukan kajian terkait yang kami prioritaskan 3 titik ini dulu Mbak. Hadi Mulyo Barat, Joserejo, dan Tejo Agung. Gitu. Langkah-langkah yang akan diambil. Nah, mungkin nanti ke depannya insya Allah dengan bantuan mungkin Bung In sebagai anggota Dewan dengan menganggarkan prioritas pengendalian banjir ini tidak hanya dilakukan nomor urut yang sekian gitu Bang. Jadi nomor urut yang pertama untuk pengendalian banjir ini di samping infrastruktur jalan yang sudah ada di pembangunan beberapa hari ini, tahun terakhir ini. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Bapak, ini kita masuk ke segmen terakhir nih Pak ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan mulai dari Bapak Komisi 1 DPR. Ya, jadi harapan kami ke depan nih teman-teman yang ada di Dinas PUTR Kota Metro bisa lebih fokus lagi dalam penanganan banjir, dan kami berharap juga walaupun tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan banjir, tapi kalau tidak dimulai itu kita nggak bisa berharap masalah banjir di Kota Metro ini bisa selesai. Paling tidak ke depannya teman-teman di PUTR Kota Metro ini bisa lebih fokus lagi dalam hal penanganan banjir. Oke, selanjutnya Bapak Munandar dari PUTR. Ya, saya berharap, jadi terima kasih ini karena ini kami menyampaikan sekaligus kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang memang sudah pernah kita lakukan sosialisasi di beberapa di 5 kecamatan agar dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan mematuhi perizinan yang ada dan selalu berkoordinasi dengan PU apabila akan mendirikan bangunan untuk menghindari dari pelanggaran yang ada. Oke, dari Pak Nurmanto sendiri boleh disampaikan Pak? Baik, terkait tadi Mbak ya, untuk penanganan untuk pengendalian banjir itu tak lepas dari dukungan dari masyarakat Mbak. Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat terkait dengan sampah Mbak. Jadi kami mengharapkan dengan memohon sekali kepada masyarakat, janganlah membuang sampah sembarangan, apalagi dengan membuang sampah ke bantaran sungai atau anak sungai. Itu aja. Baik, kita sudah pertemuan kita pada siang hari ini Bapak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Saya Ika Balkis dari Saburai TV, mohon pamit undur diri.